Pemirsa TVMU, kita kembali berjumpa pada tuntunan akhir zaman. Keberadaan a'immah atau keberadaan pemimpin sesungguhnya punya peran yang sangat penting, terutama dalam mengarahkan sebuah organisasi atau suatu masyarakat ke arah yang lebih baik. Ketika hadir pemimpin-pemimpin yang punya akhlak yang tidak baik, punya sejarah kehidupan yang tidak bisa dibanggakan, maka bisa jadi itu akan berimbas kepada budaya yang hadir di masyarakat tersebut. Pemirsa, keberadaan pemimpin sesungguhnya punya peranan yang sangat penting. Tanpa pemimpin, suatu masyarakat tidak akan punya budaya. Dengan adanya pemimpin, masyarakat akan punya karakter tersendiri dari pemimpin yang hadir di situ. Sebagai contoh misalnya, ketika ada sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja, maka budaya yang berkembang di sana adalah budaya raja. Feodal, kemudian secara turun-menurun diwariskan. Begitupun dengan negara-negara yang lainnya, ketika dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri, punya budaya yang berbeda. Nah, dari sinilah kita sudah bisa menilai bahwa pemimpin punya peran yang sangat penting dalam mengarahkan budaya yang baik. Pemirsa TVMU, tinggal bagaimana kita sebenarnya, bagaimana menghadirkan pemimpin yang baik. Dari mana pemimpin yang baik itu hadir? Yang pertama adalah dari diri kita terlebih dahulu. Upayakan, pantaskan diri kita untuk bisa dicontoh teman-teman kita. Pantaskan diri kita untuk bisa dicontoh anggota keluarga kita. Pantaskan diri kita untuk bisa didengar ucapannya oleh masyarakat kita. Dan pantaskan diri kita untuk bisa dipercaya oleh masyarakat memimpin dalam tingkatan-tingkatan yang beragam. Nah, pemirsa, karena itu bisa jadi suatu organisasi akan hadir pemimpin yang zolim di antara mereka karena mereka tidak memantaskan dirinya, tidak mencoba memperbaiki diri, tidak mencoba untuk mengevaluasi diri, sehingga kebenarannya hanya terambil dari dirinya sendiri. Padahal kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalurnya bisa berbagai macam. Nah, kemudian yang ketiga, pemirsa, bahwa budaya itu dibentuk dari sebuah perjalanan waktu. Waktu akan membentuk budaya. Dan pergantian waktu akan bisa jadi mengubah budaya. Nenek kita dengan kita pasti punya budaya yang berbeda. Sopan santunnya, nilainya berbeda. Cara bicaranya juga berbeda. Bahkan ada penelitian, bahasa yang digunakan oleh para pendahulu kita tidak usah jauh. Tahun 45, mereka punya bahasa, logat, bahkan ejaan yang berbeda dengan yang kita gunakan pada saat ini. Itu artinya apa? Setiap tahun akan ada perubahan budaya. Setiap tahun orang akan menghasilkan kosakata baru. Setiap tahun akan ada definisi-definisi baru tentang berbagai istilah. Dari waktu inilah kemudian akan terbentuk berbagai macam budaya-budaya yang bisa jadi baik kalau perjalanannya baik, tapi bisa jadi juga kebalikannya ketika perjalanan juga buruk. Nah, pemirsa TVMU, yang terbaik buat kita adalah wa qul i'malu fasayarallahu alaikum. Bekerjalah kamu semua, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Wa rasuluh wal mu'minun. Rasul juga akan melihat pekerjaan kita. Dan orang-orang beriman juga akan melihat pekerjaan kita. Kita akan bekerja dengan proses. Kita akan bekerja dengan tahapan-tahapan yang jelas. Sehingga akan bisa membentuk peradaban baru. Tidak mungkin sebuah budaya membentuk peradaban baru dengan proses yang singkat. Itu namanya revolusi. Tapi budaya akan bisa membentuk peradaban baru dengan proses dan tahapan yang jelas. Itu namanya reformasi. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang terpenting buat kita adalah bekerja, membentuk, dan berdakwah. Inilah yang kemudian akan menghadirkan budaya-budaya yang baik, yang berkualitas, yang terpuji. Dari berbagai
pembentukan budaya tadi, yang pertama tadi nilai, kemudian yang kedua pemimpin, tokoh, dan yang ketiga waktu. Pertanyaan kemudian yang hadir adalah bagaimana kita bisa membentuk budaya yang baru, yang beradab, yang juga bisa menjadi contoh bagi peradaban yang akan datang. Tentunya tidak bisa lepas dari sebuah sistem. Kita harus terikat dengan sistem yang harus kita akui aturannya, harus kita akui orang-orangnya, dan harus kita akui juga waktu proses terjadinya. Disitulah kemudian ada lembaga-lembaga yang akan membentuk sebuah budaya baru. Sebagai contoh, sekolah. Sekolah adalah lembaga yang bisa membentuk budaya baru. Kita akan dipenjara dengan budaya yang baik. Kita akan dituntun dengan budaya-budaya yang mengantarkan kita menjadi akhlak, menjadi pribadi yang mulia. Di mana salah satunya adalah di sekolah, di pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan. Di mana di situ ada 3 hal. Yang pertama ada aturan yang harus dipatuhi, kemudian yang kedua ada guru-guru, ada tokoh-tokoh yang juga akan didengar pendapatnya, dan yang ketiga ada proses waktu. Ada tahapannya, kelas 1, kelas 2, sampai kelas berapa. Inilah tahapan yang harus dilalui sehingga dia nanti keluar punya karakter yang diharapkan, punya budaya yang mulia, dan bisa jadi nanti ketika sudah sangat baik, kita akan punya peradaban yang akan mensejahterakan kita semua. Pemirsa, tetaplah di tempat, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.